Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dede Fadilah, nomor ujian 20241015555. Saya adalah tenaga pendidik di MAN 1 Kabupaten Subang, Jawa Barat, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 kategori 2 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar di MAN 1 Kabupaten Subang. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10A dengan materi haji, umroh, dan problematikanya. Berikut ini uji kinerja saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, masih kurang semangat dan kurang kompak ya. Nanti kalau Bapak tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabannya yang kompak, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kompak dan semangat ya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kegiatan belajar kita, di mana pada hari ini insya Allah kita akan masuk kepada materi yang baru. Namun sebelum itu, Bapak ingin absen dulu ya. Bapak ingin cek kehadirannya dulu hari ini. KM boleh dikasih tahu, KM-nya Malika ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ada? Neng Pepi. Yasri dan Neng Pepi. 2 orang ya. Oke, baik. Yasri dan Neng Pepi. Baik. Yasri kenapa? Dua-duanya sakit. Baik. Kita doakan semoga segera disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka kegiatan belajar kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar materi tentang zakat ya. Kita sudah jelaskan zakat dari mulai pengertian, syarat ya, kemudian harta yang wajib dizakati dan seterusnya, berapa zakat yang harus dikeluarkan, nisab dan haulnya. Ada yang mau mengulas sedikit tentang materi zakat yang sudah kita pelajari sebelumnya? Oke, silakan. Siapa namanya? Nazwa. Silakan Nazwa. Pengertian zakat. Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa Arab yang memiliki beberapa makna. Di antaranya berkembang, berkah, kebaikan, menyucikan, dan mengeluarkan zakat termasuk salah satu dari rukun Islam. Zakat pertama kali diwajibkan pada bulan Syaban tahun kedua Hijriah dan diberlakukan secara benar kepada seluruh kaum muslimin yang mampu dan memenuhi syarat-syarat. Ibadah ini disebut-sebut sebagai saudara kandung dari ibadah sholat karena seringkali dalam banyak ayat dan hadis perintahnya disandingkan secara langsung dengan perintah sholat. Zakat terbagi 2, ada zakat fitrah dan zakat fitrah. Zakat fitrah menurut istilah syarak adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Najwa ya. Jadi itu materi tentang zakat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sudah jelas atau ada yang masih mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas kita akan masuk ke materi hari ini.
tema kita pada mulai hari ini yaitu haji, umroh, dan problematikanya. Di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari materi haji dan problematikanya. Baik. Haji, umroh, dan problematikanya pertemuan pertama, persepsi. Sebelum kita masuk kepada materi haji, umroh, Bapak tadi sudah kirimkan ke KM ya, ke Malika. Ada link yang harus kalian isi. Silakan handphonenya dikeluarkan semua. Masuk ke link yang sudah Bapak kirimkan tadi. Silakan diisi, dijawab saja sesuai kemampuannya. Baik, nanti silakan diisi kuesionernya yang ada di Google Form. Kita lanjutkan ya, materi haji. Pertama, mengapa haji dan umroh dianggap sebagai ibadah yang penting dalam Islam? Ya, mengapa haji dan umroh dianggap sebagai ibadah yang penting dalam Islam? Kalau sebelum kita masuk ke pertanyaan ini, ada yang sudah tahu atau belum materi tentang haji? Ada yang sudah tahu materi haji? Apa itu haji? Ada? Oke, siapa? Di depan, siapa namanya? Ersila. Apa yang sudah kamu ketahui tentang haji? Silakan. Pengertian haji, istilah haji berasal dari kata haja, berziarah, bermaksud menunaikan tempat tertentu yang dianjurkan. Sedangkan istilah haji adalah menunaikan sama dengan ibadah yang Oke, terima kasih Ersila. Tepuk tangan untuk Ersila. Ya, bagus. Jadi tadi Ersila sudah menyampaikan pengertian haji secara bahasa dan istilah. Nah, untuk lebih dalam lagi kita akan pelajari materinya hari ini. Baik. Mengapa ibadah haji dan umroh dianggap sebagai ibadah yang penting dalam Islam? Kemudian ada sejarah. Apa yang sudah kalian ketahui tentang sejarah dari perjalanan ibadah haji? Misalnya kapan ibadah haji mulai disyariatkan, ceritanya bagaimana, kok bisa ada ibadah haji? Ada yang sudah tahu? Kalau belum nggak apa-apa. Ya, nanti kita akan pelajari ini dan akan kita cari tahu bersama. Nah, untuk kriteria ketercapaian pembelajaran, apa sih yang diharapkan dari kalian setelah mempelajari materi ini? Pertama, kalian mampu menjelaskan konsep haji. Konsep itu tadi mulai dari pengertian, baik secara bahasa, secara istilah, dan seterusnya. Kemudian kedudukannya dalam Islam. Jadi haji itu kedudukannya ada di mana, sebagai apa. Kemudian aspek-aspek penting dalam ketentuan haji. Aspek-aspek penting itu seperti syarat, rukun, wajib haji, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang kedua, yang diharapkan dari kalian adalah mampu mengidentifikasi dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan haji. Dan tidak lupa, setiap kita mempelajari suatu materi, kita harus tahu hikmahnya. Hikmah dibalik syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah dari disyariatkannya haji ini apa? Itu yang diharapkan di akhir kegiatan pembelajaran ini. Untuk kegiatan belajar kita, ya, untuk kegiatan belajar kita hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran yang disebut dengan Differentiated Based Learning atau disingkat dengan DBL berbasis TPACK. Apa itu DBL? Differentiated Based Learning. Jadi model pembelajaran berdiferensiasi dalam bahasa Indonesia, di mana kalian nanti akan belajar sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Form yang tadi Bapak kirimkan itu berisi diantaranya adalah minat dan gaya belajar kalian. Apakah kalian lebih suka belajar secara mandiri atau lebih suka belajar secara berkelompok? Nah, kemudian juga berbasis TPACK. TPACK itu Technological, Pedagogical, and
content knowledge. Jadi kegiatan pembelajaran berbasis teknologi dan konten, isi dari materi yang bisa kita temukan di internet atau dunia maya. Maka Bapak juga sudah siapkan ya sumber-sumber belajarnya. Bagi kalian yang suka membaca, maka dipersilahkan untuk belajar menggunakan buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, atau boleh juga kalian belajar menggunakan artikel yang linknya sudah Bapak kirimkan ke KM. Ya. Bagi kalian yang suka belajarnya dengan audio visual, lebih suka nonton daripada baca, Bapak juga sudah siapkan linknya. Ada beberapa link video yang bisa kalian tonton berkaitan dengan materi haji ini. Oke, tadi sudah ngisi semua ya? Linknya sudah diisi semua ya? Baik, sekarang Bapak cek hasilnya. Oke, di sini ada beberapa siswa yang gaya belajarnya lebih suka mandiri, ya, lebih suka secara mandiri. Ada yang lebih suka secara berkelompok. Nanti untuk yang lebih suka mandiri, silakan memisahkan diri ke sebelah kiri, ya, di sebelah kiri Bapak. Untuk yang lebih suka belajar berkelompok, nanti pindah ke sebelah kanan Bapak dan akan kita bagi kelompoknya. Di sini yang lebih suka belajar secara mandiri ada Syira. Mana Syira? Oke, Syira nanti pindah ke sana ya. Ada Ikfi, mana Ikfi? Oke. Nama-nama yang sebutkan tadi yang lebih suka belajar secara mandiri, silakan memisahkan diri ke sebelah kiri Bapak. Yang di sebelah kiri boleh pindah ke tempat yang kosong yang ditinggalkan oleh teman-temannya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bagi kelompok dengan cara berhitung 1 sampai 4. Nanti 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Kita mulai dari sebelah kanan. Silakan. 1, 2, 3, 3. Dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Kalian sumber belajarnya dari mana ini? Dari YouTube. Oh, dari YouTube ya, dari video yang Bapak kasih linknya ya. Video YouTube mana itu? Kementerian Agama ya? Manasik Haji Online. Oke. Ada masalah nggak selama kegiatan belajar? Nggak ada ya, masih lancar ya. Oke. Kalau nanti ada masalah, ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan aja ya. Oke, silakan dilanjut. Ini sumber belajarnya dari mana? Dari website ya? Websitenya apa nih? Ini lapakumroh.com ya. Ada apa aja ini? Haji, pengertian haji. Ya, oke. Ada masalah nggak? Belum ada ya? Nanti kalau ada masalah bisa langsung ditanyain aja ya. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, perhatian, waktu belajar kalian sudah habis, waktu kegiatan belajarnya sudah habis. Sekarang kita masuk kepada sesi presentasi ya. Sesi presentasi pertama saya tawarkan dulu kepada yang belajarnya lebih suka belajar secara mandiri. Siapa yang mau presentasi? Silakan. Ini yang di depan, siapa namanya? Syira. Oke, kita berikan kesempatan kepada Syira untuk mempresentasikan hasil belajarnya. Silakan Syira, tepuk tangan buat Syira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai materi tentang haji. Haji merupakan ibadah rukun Islam kelima yang wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara etimologi, para ulama mengartikan haji dengan makna bermaksud menghendaki atau qasdu, yang artinya menyengaja. Yang ketiga yaitu baligh. Baligh adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan, sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat yaitu merdeka.
Merdeka adalah orang yang bebas atau bukan budak, yang terikat tanggung jawab pada tuannya. Yang kelima yaitu mampu. Mampu yang dimaksud di sini yang pertama yaitu mampu membayar biaya perjalanan haji pulang pergi. Yang kedua yaitu mampu mencukupi nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, mampu melunasi hutang-hutang jika ada. Dan yang keempat, mampu secara fisik dan ilmu manasik. Teman-teman, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Boleh itu yang dari kelompok 2? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam sumber yang sama dengan sebelumnya, seorang wanita boleh melakukan ibadah haji tanpa harus mendapatkan izin dari suaminya. Begitu pula dengan suami, tidak boleh melarang ataupun mencegah kepergiannya. Jawabannya sudah cukup? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya akhiri presentasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan karena saya juga masih berada di tahap pembelajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syira yang sudah mempresentasikan hasil belajarnya hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Syira sekali lagi. Untuk berikutnya, kita akan berikan kesempatan bagi yang belajar berkelompok untuk mempresentasikan hasil belajarnya. Silakan, kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil belajarnya? Silakan, kelompok berapa? Oke, kelompok 1 ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan atau membahas mengenai bagaimana tata cara, pengertian, ketentuan, hikmah dan lain-lain dari ibadah haji dan umroh. Ya, baik, yang pertama mari kita bahas bagaimana pengertian haji dan dan hukumnya. Ya, kami persilakan kepada Saudari Nawa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian haji. Istilah haji berasal dari kata haja yang berarti bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaan dalam waktu yang ditentukan. Hukum haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-haju marotan faman zada fahuwa tatawu'un, rawahu Abu Dawud wa Ahmad al-Hakim, yang artinya haji yang wajib itu hanya sekali,
Barang siapa melakukan lebih dari sekali, maka yang selanjutnya adalah sunnah. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim. Kami, apakah kalian sudah paham? Adakah yang perlu ditanyakan? Oh ya, baik saudara Kolbi. Saya mau bertanya, mungkin ini sedikit melenceng dari apa yang disampaikan, tetapi ini masih masuk tema. Pertanyaan saya adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan ibadah haji? Ya, terima kasih. Baik, tepuk tangan buat saudara Kolbi. Baik, di sini saudara Rehan Habibi akan menjawab dari pertanyaan saudara Kolbi. Baik, akan saya jawab. Keputusan seseorang untuk melakukan ibadah haji dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya keyakinan agama, kematangan spiritual, kondisi keuangan, kesehatan, dukungan keluarga, aspirasi pribadi, dan faktor sosial dan budaya. Paham? Ya, sekian dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kegiatan belajar kita sudah sampai di akhir. Kita sudah belajar materi mengenai haji dan problematikanya. Sudah ada yang presentasi, sudah dibahas juga, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Sebelum kita tutup kegiatan belajar kita, silakan kalau ada yang mau menyimpulkan hasil belajar kita hari ini. Silakan. Siapa? Fadlan. Ya, silakan, Fadlan. Yang kedua, ibadah haji syarat akan pengalaman ibadah sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga. Baik. Apa pelajarannya? Di antara pelajarannya apa di situ yang sudah kamu catat? Pelajarannya itu menstabilkan fisik dan mental. Apa? Menstabilkan fisik dan Menstabilkan fisik dan mental. Oke, bagus ya. Jadi dengan haji dan umroh bisa menstabilkan fisik dan mental dari orang yang melaksanakannya. Bagaimana bisa menstabilkan fisik? Karena di dalam kegiatan haji, ya, di dalam kegiatan haji itu memerlukan gerakan fisik. Tawaf, sa'i itu kan memerlukan kegiatan fisik. Jadi seperti kita sedang berolahraga, ya, maka bisa menstabilkan fisik, kesehatan fisik kita. Baik, itu saja untuk kegiatan belajar kita pada hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu materi tentang umroh dan problematikanya. Sama seperti hari ini, kita akan mempelajari materi umroh mulai dari pengertian, syarat rukun sampai hikmah disyariatkannya umroh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini jadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Dan semoga kegiatan kita dari pagi sampai nanti pulang kembali ke rumah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup kegiatan belajar kita pada pertemuan hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi untuk kegiatan belajar hari ini. Bapak mohon maaf atas kesalahan kata dan perilaku. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.